Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali. Kita masih membicarakan topik menemukan kekristenan yang hilang. Dan malam hari ini adalah sesi yang keempat. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah berkumpul di pertemuan Zoom ini Tuhan. Kami mau membahas tentang topik yang sangat baik, menemukan kekristenan yang hilang. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat akal budi, berikan kami pencerahan, supaya apa yang kami diskusikan, kami pelajari malam hari ini boleh kami terima dan kami simpan dalam hati dan pikiran kami untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan, baik yang hadir dalam pertemuan ini maupun yang mengikuti rekaman video ini Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, malam hari ini kita ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu melepaskan hak, kemudian hidup dalam terang sejati, kemudian ikatan perjanjian. Ini 3 topik yang akan kita bahas. Kita masuk di bagian yang pertama, topik yang pertama yaitu tentang melepaskan hak. Paulus menulis nasihat yang sangat penting untuk kita pahami sebagai orang Kristen, yaitu dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, yaitu dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 8. Tentu ayat ini sering kita baca dan malam hari ini kita akan perdalam lagi. Ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu ayatnya ya. Berita penting yang terdapat dalam ayat-ayat di atas ini adalah seperti Yesus melepaskan hak-haknya dalam kesetaraannya dengan Allah, orang percaya juga harus melepaskan hak-haknya untuk Tuhan. Jadi paralel ya. Tuhan Yesus itu memberikan contoh ketika dia turun ke dunia, dia melepaskan haknya. Nah sekarang kita orang percaya juga harus mengikuti jejaknya, melepaskan haknya demi Tuhan. Ini adalah rahasia bagaimana seseorang dipakai Tuhan. Demi pekerjaan Bapa, Tuhan Yesus melepaskan segala haknya. Melepaskan hak artinya rela tidak menikmati apa yang menjadi bagiannya, atau rela melepaskan apa yang menjadi miliknya demi kepentingan kerajaan Allah. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk dihormati, disanjung, dikasihi, diperlakukan adil, hak menikmati milik sendiri, hak dilayani, hak hidup wajar seperti manusia lain, dan lain sebagainya. Orang yang rela melepaskan hak adalah orang yang dapat melayani Tuhan dengan benar. Sebenarnya setiap orang percaya harus sudah kehilangan haknya. Hal ini berarti segenap hidupnya menjadi milik Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Orang yang ditebus telah kehilangan segala hak hidupnya sendiri. Sama seperti budak yang dibeli oleh seorang tuan, maka
tuannya itulah yang berhak atas si budak itu. Si budak tidak berhak atas hidupnya sendiri sama sekali. Melepaskan hak artinya tidak lagi berkuasa mengatur dirinya, tetapi tuan yang memilikinya lah yang mengaturnya. Ini sebetulnya kalimat-kalimat yang sederhana ya, tetapi ketika kita menghayatinya, waduh, kok jauh benar ya sama kehidupan kita. Kita sudah dibeli oleh Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi masih memiliki hak atas diri sendiri. Nah, kalau baca kalimat-kalimat seperti ini, waduh, jauh sekali nih keadaannya. Melepaskan hak artinya tidak lagi berkuasa untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi tuannya yang memilikinya lah yang mengaturnya. Jadi harusnya Tuhan yang kita sembah itu yang mengatur hidup kita. Peragaan melepaskan hak ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat yang kelima, ketika ia mencuci kaki murid-muridnya. Sebagai anak Tuhan yang mengerti kebenaran, kita akan menemukan kenyataan bahwa karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya bukan saja keselamatan, tetapi karunia untuk menderita. Orang percaya tidak boleh hanya mengamini karunia yang pertama, tetapi mengabaikan karunia yang kedua ini. Karunia untuk menderita inilah yang akan melengkapi karunia keselamatan yang sudah diberikannya. Menderita bagi Tuhan artinya orang percaya mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pada saat orang percaya memikirkan pekerjaan Tuhan dan terlibat di dalamnya, maka mereka akan menemukan kenyataan yang sangat realistis bahwa hidup ini benar-benar berisiko tinggi, karena seseorang akan menghadapi surga kekal atau neraka kekal. Ini yang banyak tidak disadari oleh anak-anak Tuhan, apalagi orang-orang di luar Tuhan. Pasti tidak akan memikirkan resiko yang begitu besar, yaitu kekekalan, surga kekal atau neraka kekal. Ketika orang percaya terbeban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan berusaha untuk mendewasakan mereka, maka ia akan terbiasa untuk memikirkan surga kekal maupun neraka kekal. Jadi memang untuk bisa memiliki kesadaran itu perlu penghayatan akan kekekalan. Sejauh mana kita memiliki penghayatan akan kekekalan, maka kesadaran akan surga kekal atau neraka kekal itu makin tinggi. Ya. Orang yang terbiasa memikirkannya akan rela kehilangan segala hak demi keselamatan jiwa orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena begitu mahalnya jiwa, sehingga dia tidak rela kalau orang lain itu binasa, gitu. Ia akan melayani pekerjaan Tuhan bukan karena upah, sebab tidak merasa memiliki hak apapun. Ia hanya melakukan apa yang harus dilakukannya sebagai hamba yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan dengan segenap hati. Luar biasa ini. Paulus sendiri berkata, ikutilah teladanku. Dalam kehidupan setiap hari, seorang hamba Tuhan harus memiliki toleransi yang tinggi terhadap segala keadaan. Ia tidak boleh memanjakan dirinya. Bila ia memanjakan dirinya, maka ia tidak dapat menjadi pelayan Tuhan yang fleksibel dalam beradaptasi dengan dunia di sekitarnya. Dalam situasi tertentu, ia harus berani tidak mengambil waktu istirahat beberapa saat demi pelayanannya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi murid Yesus jauh dari kenyamanan hidup. Jadi harus rela melepaskan hak untuk memiliki kenyamanan demi pekerjaan Tuhan. Harus diingat bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berarti bahwa hal untuk menikmati kesenangan harus berani ditinggalkan. Seorang anak Tuhan harus berani tidak memiliki standar hidup seperti orang lain. Ia harus meninggalkan hidup wajar seperti manusia lain.
sebuah pelayanan yang rela tidak menikmati kesenangan hidup. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa serigala dalam bahasa aslinya tuh rubah. Jadi teks aslinya tuh terjemahannya tuh rubah ya, bukan serigala. Memiliki liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus rela melepaskan hak untuk menikmati kesenangan atau kenyamanan hidup. Oleh sebab itu, seorang anak Tuhan harus berani menderita seperti Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Ini jangan diartikan bahwa hidup anak Tuhan menjadi tidak boleh nyaman. Kenyamanan hidup tidak ditentukan oleh fasilitas duniawi, tetapi suasana jiwa dalam damai sejahtera Tuhan yang ditinggalkannya bagi kita. Setelah baptisan yang diterimanya di Sungai Yordan dari Yohanes Pembaptis, Yesus mulai tugas penyelamatannya. Ia memilih murid-muridnya, dan sejak itu ia memberitakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus meninggalkan keluarganya. Jadi kitab Injil mencatat ya bahwa ketika Tuhan Yesus memulai pekerjaannya, ia meninggalkan keluarganya, ibunya serta saudara-saudaranya, dan Alkitab menginformasikan bahwa ia berjalan keliling untuk mengajar. Dan hampir tidak ada informasi dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya berkumpul kembali dengan keluarga. Luar biasa. Ini kelihatan tragis, tetapi itulah keagungan pribadi yang berjuang untuk kepentingan Bapa. Keagungan seperti Tuhan Yesus inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kekristenan adalah perjalanan hidup kehilangan hak. Kekristenan yang sejati mengenakan kehidupan seperti ini, yaitu sebuah kehidupan yang melepaskan segala hak. Oke, itu topik yang pertama tentang melepaskan hak. Sekarang yang kedua tentang hidup dalam terang sejati. Selama ini banyak orang Kristen yang memahami secara dangkal dan keliru pengertian berjalan di dalam terang. Anggapan mereka kalau sudah memeluk agama Kristen, tidak melakukan pelanggaran moral dan rajin ke gereja, apalagi ikut mengambil bagian dalam kegiatan gereja, berarti sudah berjalan dalam terang. Itu pengertian umum. Orang Kristen menganggap berjalan dalam terang itu seperti itu. Biasanya mereka merasa sudah menjadi anak Tuhan yang benar dan nanti pasti diterima masuk surga. Ini sesungguhnya sebuah pengertian yang salah. Karena pengertian yang salah tersebut, maka banyak orang Kristen tidak berusaha untuk bertumbuh terus guna mencapai keadaan yang benar-benar bisa mengalami hidup dalam terang. Dalam Alkitab sering kita menemukan kata terang. Kata terang ini dalam bahasa Ibraninya adalah or, dalam bahasa Yunaninya adalah phos. Kalau Alkitab berbicara mengenai terang yang dikaitkan dengan kehidupan rohani, maka biasanya hal itu tidak bertalian dengan cahaya yang dapat ditangkap oleh mata. Jadi bukan secara fisik ya, tetapi terang menjadi suatu gambaran atau ilustrasi figuratif tentang kualitas hidup seseorang. Terang yang dimaksud menunjuk kepada dua hal. Yang pertama, kebenaran dan kesempurnaan kelakuan hidup. Yang kedua, sukacita dan kegembiraan. Itu menunjuk terang ya. Terang merupakan lambang kebenaran dan kesempurnaan kelakuan hidup sesuai dengan hukum. Juga di dalamnya mengandung unsur pengenalan yang benar akan Allah. Dalam Alkitab, orang yang hidup dalam pelanggaran hukum dikatakan sebagai orang yang hidup dalam gelap. Jadi kalau hidupnya melanggar hukum, berdosa terus, nah itulah hidup dalam gelap. Hal ini secara khusus hanya berlaku pada zaman Perjanjian Lama, saat manusia masih hidup di bawah hukum Taurat. Jadi patokannya adalah hukum Taurat. Ketika melakukan hukum, ya dia hidup dalam terang.
terang, tetapi ketika melanggar hukum, dia hidup dalam kegelapan. Itu perjanjian lama. Nah, sekarang pada zaman anugerah atau zaman perjanjian baru, kalau orang hanya mengerti hukum, maka ia masih berkategori gelap. Sebab standar yang dikehendaki Allah sudah berbeda. Standarnya adalah mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dengan sempurna. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang muda yang mengingini hidup yang kekal, yaitu sempurna, menurut umat perjanjian baru. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius 12 ayat 21. Dari sudut pandang perjanjian baru, hanya orang yang mengerti atau mengenal kehendak Tuhan dan melakukannya yang hidup dalam terang. Sebab Allah telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Jadi orang percaya yang tidak mengerti kehendak Tuhan dan tidak mengenalnya dengan baik belum hidup di dalam terang, walaupun sebaik apapun orang tersebut secara moral umum. Orang yang hidup dalam terang adalah orang-orang yang berjalan sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Kurang dari itu berarti belum hidup dalam terang. Orang yang hidup dalam terang melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan komando Tuhan. Wah. Jadi pengertian terangnya tuh bergeser, berbeda ya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama pokoknya melakukan hukum Taurat, dia sudah dianggap hidup dalam terang. Tetapi ketika zaman perjanjian baru seperti zaman kita sekarang ini, melakukan hukum saja belum tentu dianggap terang, tetapi harus sesuai dengan keinginan dan komando Tuhan. Itu baru dianggap hidup dalam terang. Dalam Tuhan Yesus ada terang manusia, Yohanes 1 ayat yang keempat. Artinya, hanya melalui Tuhan Yesuslah seseorang bisa mengerti kehendak Bapa dengan sempurna. Hanya ialah yang mampu mengerti dan melakukan keinginan Bapa. Dan ia membawa orang percaya itu memiliki kehidupan yang serupa. Terang juga melambangkan sukacita dan kegembiraan. Di dalamnya mengandung unsur jaminan perlindungan atas hidup dan ketenangan jiwa. Di dalam Mazmur ditulis sebagai berikut, dari Daud, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?" Mazmur 27 ayat 1. Di perjanjian lama, sukacita dan kegembiraan manusia pada umumnya bertumbuh pada pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti hasil panen yang baik, berlimpah, menang atas musuh, tidak terkena wabah penyakit, memiliki kerajaan yang jaya, dan sebagainya, yang berorientasi kepada hal-hal duniawi. Ini berbeda dengan zaman anugerah. Di zaman perjanjian baru, tumpuan atau landasan sukacita kegembiraan hidup berbeda. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera yang dimaksud ayat ini sama dengan damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus yang berbeda dengan dunia. Yohanes 14 ayat 27. Paulus mengatakannya sebagai damai sejahtera yang melampaui segala akal. Manusia masih tetap bisa berbudi baik dan santun, tetapi tidak memiliki pengenalan akan Allah dan tidak mampu melakukan kehendak Allah. Artinya, manusia tidak bisa memiliki kehidupan dalam terang secara ideal. Manusia juga telah kehilangan damai sejahtera sukacita yang tertopang oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 10 ayat 10,
Tuhan Yesus bersabda, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan memberi hidup dalam kelimpahan. Kata kelimpahan dalam teks aslinya adalah perisos. Perisos, yang bisa diterjemahkan luar biasa banyak atau berkelimpahan. Kata ini menunjuk kuantitas, tetapi dapat juga menunjuk kualitas. Sehingga hidup yang berkelimpahan di sini lebih tepat diartikan sebagai hidup yang mutunya sangat tinggi. Nah, jadi tinggi dalam hal kualitas, bukan kuantitas ya, bukan jumlahnya sangat banyak sehingga berlimpah gitu, tapi ini kualitas. Menjadi orang percaya adalah pembelajaran mengenakan hidup yang baru. Itulah sebabnya menjadi orang percaya berarti menjadi murid ya. Kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, ia berkata, belajarlah kepadaku. Matius 11 ayat 28 dan 29. Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa terang mengubahkan, artinya bahwa kedatangan Tuhan dalam hidup manusia mengajarkan hidup yang baru, sehingga orang yang menerimanya mengalami hidup dalam terang. Ini kalau nggak konsentrasi dengerinnya agak susah ya, bisa lost gitu loh. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini mengajarkan ya, bukan sekedar menyelamatkan, oh percaya Yesus masuk surga, bukan itu. Dia mengajarkan. Makanya Tuhan Yesus memberikan perintah itu, belajarlah kepadaku. Nah, ketika seseorang belajar mengenakan hidupnya Yesus, nah itulah dia disebut hidup dalam terang, begitu ya. Jadi kalau kelakuannya masih tidak seperti Yesus, nah itu belum hidup dalam terang. Dalam dialog antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus mengenai kelahiran baru, Tuhan Yesus mengatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini di Yohanes pasal 3 ayat 8. Nah ini pembahasannya. Nikodemus itu seorang guru agama Yahudi. Ini orang hebat ya, belajar Taurat ini. Belum mengerti hal-hal yang paling prinsip, yaitu dari mana manusia berasal dan kemana manusia pergi. Manusia di sini digambarkan sebagai angin. Ya, sungguh sangat menarik dan luar biasa kata angin. Di sini tidak menggunakan kata anemos. Jadi kata angin dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Yang pertama anemos, tetapi yang kedua tuh pneuma. Nah, yang digunakan dalam teks ini bukan anemos, tetapi pneuma. Digunakan untuk roh manusia, jadi pneuma ya. Roh ini merupakan inti kehidupan manusia. Jadi kata ini bermakna ganda. Sehingga yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dengan Nikodemus bukanlah angin biasa. Memang kalimatnya kalau kita tidak mempelajari dengan benar, angin bertiup kemana ia mau ya, seperti memang angin yang biasa kita rasakan begitu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah roh manusia ya. Jadi kata ini bermakna ganda, sehingga yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dengan Nikodemus bukanlah angin biasa, melainkan roh manusia yang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, gitu ya. Orang yang belum memahami kelahiran baru tidak akan memiliki kesadaran dan penghayatan yang benar mengenai hal ini, yaitu bahwa manusia harus kembali kepada penciptanya. Kalaupun mereka tahu dan setuju terhadap kebenaran tersebut, tetapi mereka tidak merespon dengan benar, cepat atau lambat, setiap orang harus kembali kepada Allah. Bukan sekedar pulang menghadap Allah, tetapi harus berdiri di hadapan pengadilannya untuk memberi pertanggungjawaban atas semua yang diperbuatnya selama hidup di dunia ini.
Untuk itu kita harus merenungkan terus-menerus secara mendalam dan membiarkan jiwa kita terhanyut dan tenggelam di dalam kebenaran ini. Kalau hanya setuju dalam pikiran dan sepintas merenungkannya, maka pengetahuan ini tidak akan secara signifikan mempengaruhi perilaku kita. Jadi cuma selewat aja, tidak berdampak apa-apa. Orang yang dipilih untuk menjadi umat Tuhan, yaitu mereka yang menyatakan mengikut Tuhan Yesus, harus berani mengenakan gaya hidup yang berbeda dengan cara hidup yang dimiliki oleh orang pada umumnya. Inilah kekristenan yang sejati, bahwa kita harus hidup dan berjalan dalam terang versi umat perjanjian baru yang mutunya sangat tinggi, bukan terang versi perjanjian lama yang hanya menjalankan hukum, tetapi ini perjanjian baru, kualitasnya sangat tinggi, dan kita harus berjuang sampai di situ. Oke, ini topik yang ketiga, ikatan perjanjian. Ini topik menarik sekali ya. Kata testament dapat berarti wasiat seseorang, sesuatu yang menjadi tanda atau bukti suatu fakta, peristiwa, atau kualitas, atau sinonim dari kata covenant. Memang bahasa Inggris menggunakan kata yang berbeda untuk perjanjian ini. Covenant dalam isi Alkitab dan testament untuk nama bagian Alkitab. Jadi perjanjiannya tuh menggunakan dua istilah ya, New Testament dan Old Testament. Jadi bagian Alkitabnya menggunakan kata testament, tapi isinya di dalam itu tidak menggunakan kata testament, tapi menggunakan covenant. Dalam Alkitab, kata yang digunakan untuk menyebut perjanjian yang mengikat hubungan antara Allah dengan umatnya adalah covenant. Kata ini sering dipandang lebih kuat daripada persetujuan biasa, agreement atau kontrak. Ya, kalau kita punya kontrak perjanjian untuk bisnis, nah itu agreement. Tetapi ini covenant. Ini mengikat hubungan antara Allah dengan umatnya. Jadi statusnya atau derajatnya lebih kuat. Tentu jika kita menggunakan kata ini lebih tepat daripada agreement atau kontrak, karena ikatan dengan Allah harus lebih eksklusif dibanding dengan manusia. Dalam bahasa Ibrani, kata perjanjian atau covenant ini ditulis berit, yang berarti ikatan atau belenggu yang membawa rasa kewajiban. Dalam bahasa Yunani dikatakan diatheke, yang menarik diatheke berlaku karena ditetapkan secara sepihak oleh seseorang, dan pihak yang terkait harus mentaatinya, bukan berlaku setelah ada kesepakatan kedua belah pihak seperti kontrak. Jadi beda ya, kalau kita kontrak itu atau agreement itu dua belah pihak menyetujui, tetapi kalau yang covenant ini itu ditetapkan secara sepihak oleh seseorang, dan pihak yang lain dan pihak yang terkait harus menaatinya. Jadi perjanjian Allah dengan manusia itu Allah yang menentukan perjanjiannya, nah kita yang harus mentaatinya, begitu ya. Ada sedikit perbedaan antara covenant dengan agreement, dengan kontrak. Kata perjanjian ini jarang dipersoalkan oleh orang Kristen, padahal kata itu memiliki kekuatan yang sangat besar dalam hubungan antara Tuhan semesta dengan umatnya. Kata itu merupakan peringatan bahwa umat terikat dengan suatu pribadi, yaitu Allah penciptanya, sehingga ia tidak bisa hidup suka-suka sendiri. Nah, ini penting kalimatnya ya. Kata itu merupakan peringatan bahwa umat terikat kepada satu pribadi, yaitu Allah penciptanya, sehingga ia tidak bisa hidup suka-suka sendiri. Inilah yang membedakan umat Israel dengan bangsa-bangsa lain. Alkitab membuat kisah perjanjian antara dua pribadi, yaitu Tuhan semesta alam
dan manusia. Di zaman sebelum anak Allah datang ke dunia, Allah mengikat perjanjian antara dirinya dengan bangsa Israel. Itulah perjanjian lama. Yahweh memperkenalkan dirinya sebagai Allah dan umat Israel dijadikan umat olehnya. Perkenalan diri Allah dilakukan melalui pembebasan yang dilakukannya bagi bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Itulah sebabnya dalam perkenalan dirinya Allah menyatakan, "Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Itulah perkenalan Allah kepada umat Israel. Shema Israel ya. Perjanjian lama yang mengikat bangsa Israel tertuang dalam hukum yang disebut Taurat, yang didasari oleh 10 firman atau 10 perintah Allah. 10 perintah Allah menjadi landasan atau sumber perundang-undangan bangsa Israel. Taurat atau undang-undang Israel terdiri dari 613 perintah atau mitzvot. Dan berdasarkan Ulangan pasal 4 ayat 45 terdiri atas mishpatim, yaitu undang-undang sipil, edot, yaitu peraturan ibadah khususnya berkaitan dengan perayaan dan hari-hari raya, huhim, yaitu peraturan ibadah lainnya yang alasannya sulit dijelaskan secara logis. Jadi 613 perintah itu terdiri dari 3 bagian, yaitu mishpatim, edot, dan huhim. Dalam perjanjian yang ditetapkan Allah, ada berkat dan kutuk yang menyertainya. Jika bangsa itu taat kepada perjanjian itu, maka mereka akan mendiami negeri yang dijanjikan oleh Allah dalam berkat jasmani berkelimpahan susu dan madu. Akan tetapi, apabila tidak taat dan justru memberontak kepada Allah, maka mereka akan kena kutuk. Hidupnya di tempat tinggal mereka tidak tentram, akhirnya bahkan dibuang ke negeri asing yang penuh dengan kesulitan. Kalau Allah menulis sendiri hukumnya dengan jarinya di atas 2 loh batu, maka pelanggaran terhadap hukumnya tidak bisa dianggap sepele. Ini tangan Allah sendiri yang menulis ya, jadi tidak bisa dianggap sepele. Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Setelah Yesus Kristus, Sang Allah Anak, datang menebus dosa manusia, maka umat manusia yang percaya kepada Kristus terikat perjanjian dengan Allah. Inilah perjanjian baru. Allah menjadikan orang-orang percaya sebagai anak-anaknya, dan umat menerima Allah sebagai Bapa. Isi perjanjian itu pada dasarnya hendak membawa umat kepada suatu ikatan abadi, ikatan antara Allah dan umat. Allah sebagai Bapa dan orang-orang percaya sebagai anak yang ditebus oleh darah Yesus. Perjanjian baru ini lebih baik, sebab perjanjian itu mencakup semua orang percaya. Jadi kalau perjanjian lama itu perjanjian dengan bangsa Israel saja, tidak dengan bangsa Mesir, tidak dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi perjanjian baru ini mencakup semua orang percaya, tidak hanya orang Yahudi. Mematahkan kuasa dosa dan menebus orang percaya sejak ditetapkan oleh Allah dengan darah. Ini dimaksudkan agar manusia dapat dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu menjadi manusia yang sempurna, dapat melakukan segala sesuatu dan sesuai dengan kehendaknya, sehingga orang percaya dilayakkan menghuni langit baru, bumi baru, yaitu Kanaan surgawi. Orang percaya yang berasaskan manfaat dalam berurusan dengan Allah adalah orang-orang yang buta terhadap fakta bahwa perjanjian baru adalah perjanjian antara Bapa dengan anak-anaknya. Dari penjelasan ini nyatalah perbedaan antara umat pilihan Allah di perjanjian lama, yaitu bangsa Israel, dan umat perjanjian
Allah di perjanjian baru, yaitu orang percaya. Bangsa Israel memiliki fokus kepada perkara-perkara dunia dan kemakmuran Kanaan duniawi, tetapi orang percaya terfokus kepada hal-hal rohani, yaitu penyempurnaan karakter, serta langit baru, bumi baru, yaitu Kanaan surgawi. Kalau seorang anak Tuhan memberi diri dengan segenap hidupnya untuk dididik oleh Bapa, maka ia akan menjadi anak Tuhan yang sejati, huios. Sarana untuk mendidik orang percaya itu adalah Injil Kerajaan Surga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Ini menegaskan bahwa seorang tidak bisa otomatis menjadi anak yang sah tanpa kesediaan dididik oleh Bapa dan mempertaruhkan segenap hidupnya untuk itu. Ini kalau tidak dimengerti dengan benar, banyak orang Kristen cuman ya sudah percaya, yakin jadi anak Allah, padahal dia tidak mau dididik. Ini menyesatkan ya. Selama orang percaya bersedia mengikut Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan adalah proses untuk menjadi sempurna sebagai manusia sesuai rancangan Bapa. Orang percaya memenuhi perjanjiannya dengan Allah jika bertumbuh terus dalam kedewasaan, sehingga layak disebut anak-anak Allah atau menjadi perawan suci yang tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga layak dipertemukan dengan mempelai pria, yaitu anak domba Allah. Oke, sudah habis materinya, saya stop share-nya. Oke. Terlalu cepat kah? Atau ada yang mau menambahkan? Silahkan. Ini kalau kita menghayati ya apa yang kita diskusikan atau kita pelajari malam ini, wah luar biasa. Melepaskan hak itu aja udah susah ya. Melepaskan hak sebagai anak-anak Tuhan tuh, kita kebanyakan tuh maunya hidup wajar seperti orang lain gitu loh. Ini yang susah. Tetapi sebagaimana Tuhan Yesus itu melepaskan hak ketika dia turun sebagai putra tunggal Allah dan melepaskan haknya sebagai pewaris kerajaan surga dan menjadi sama dengan manusia. Nah, itu yang jejak yang harus kita ikuti. Itu aja udah susah ya, melepaskan hak. Yang kedua, hidup dalam terang. Waduh, definisi hidup dalam terangnya juga salah juga. Yang penting udah ke gereja, yang penting tidak melanggar hukum, yang penting tidak melanggar moral. Wah, kalau di perjanjian lama iya, yang penting tidak melanggar hukum Taurat sudah termasuk dalam terang. Tetapi ketika perjanjian baru belum melaksanakan seperti yang Tuhan perintahkan, itu masih hidup dalam gelap. Mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk bincang-bincang yang panjang, diskusi yang sangat baik Tuhan. Kami boleh bertukar pikiran satu dengan yang lainnya, dan biarlah ini menajamkan pola berpikir kami Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Roh Kudus senantiasa membimbing kami, menolong kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ini mengubah hidup kami, karakter kami semakin menjadi seperti karakter-mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami semua dan kami mau beristirahat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Malam semuanya. Baik, selamat malam. Makasih Selamat pada malam. Bapak semua. Malam semuanya, malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam, malam. Oma. Oke, Ya, terima bye-bye. kasih. Selamat Terima kasih buat doanya. Ya. Terima kasih. Ya.